Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Atau semangat pagi. Semangat pagi. Pagi. Yes. Kali ini dalam bab 2 kita akan masuki sholat namanya sholat jamak. Ya, kemarin bab 1 sudah namanya sholat sunnah rawatib, ada muakkad dan ghairu muakkad. Sekarang sholat jamak dan kosor. Kosornya insya Allah minggu depan. Ya, sholat jamak apa sih Pak? Sholat jamak itu artinya kumpul atau mengumpulkan, ya, bisa diartikan menggabungkan juga. Sholat jamak artinya menggabungkan atau mengumpulkan dua sholat fardu. Mohon maaf, di situ tulisannya fardu itu salah, ya. Fardu atau wajib yang ada 5 itu dalam satu waktu, ya. Terus yang kedua, sholat apa saja Pak sholat yang boleh dijamak itu? Sholat yang boleh dijamak itu mulai duhur, asar, maghrib, dan isya. Kalau subuh tidak bisa dijamak karena hanya terdiri dari 2 rakaat, ya. Jadi gabungannya duhur sama asar, maghrib dengan isya, itu ya gandengannya. Selanjutnya melakukan sholat jamak hukumnya boleh, ya. Biasanya dilakukan oleh orang yang sedang bepergian. Tapi, loh Pak, misalnya kalau bepergian tapi sholatnya tidak jamak, gimana Pak? Boleh, tetap boleh, ya. Tidak dikumpulkan. Misalnya kalian perjalanan ke Jakarta, itu kan jauh sekali, ya, itu kan jauh sekali. Nah, setiap kali ada adzan, kalian berangkat sholat, itu boleh. Jadi tidak dikumpulkan, ya. Tidak dikumpulkan dalam satu waktu. Contoh dikumpulkan itu seperti ini, ya. Kalian perjalanan ke Jakarta sudah masuk waktu duhur, ya. Itu kalau jamak boleh digabungkan. Pada waktu duhur melaksanakan sholat duhur digabung atau dikumpulkan dengan sholat asar, ya. Atau nanti ketika masuk waktu duhur, kamu berniat di dalam hati, oh saya niat jamak takhir. Apa Pak? Jamak takhir nanti di bawah, ya. Jamak takhir, terus berarti nanti melakukan ketika waktu adzan zuhur belum melaksanakan sholat. Nanti sholatnya dilaksanakan pada waktu sholat asar. Pas masuk waktu adzan asar, Allahu Akbar, kalian sholat asar, ya. Pada waktu sholat asar tersebut kalian melaksanakan sholat duhur dan sholat asar, ya, seperti itu. Jamak ini yang kita bahas sekarang ini, bab jamak sama bab kosor, itu adalah salah satu rukhsah itu bahasa Arab, bahasa Indonesia adalah keringanan dalam Islam yang Allah berikan pada kita selaku umat muslim, ya. Dan juga karena ajaran Islam tidak memberatkan, ya. Tidak memberatkan. Nanti di bab selanjutnya ada pembahasan bagi namanya kalau bahasa Arabnya sholatul ajiz, sholat orang yang tidak mampu. Tidak mampu apa Pak? Tidak mampu melaksanakan sholat. Contoh kenapa? Karena karena sakitnya parah sehingga dia boleh melaksanakan dengan duduk atau dengan tidur atau dengan tidur terlentang, tidur miring dan lain sebagainya, ya. Pada slide yang kedua tentang syarat sholat jamak, harus ada syaratnya. Nggak deket, kalian misalnya pergi ke Surabaya, wah aku tak jamak aja, ya nggak boleh. Karena apa? Nanti satu syaratnya menempuh jarak perjalanan yang kurang lebih 80,64 kilo. Jadi jauh, lumayan jauh. Kalau paling gampang ya mungkin Sidoarjo sampai di rumahnya Pak Awal di Ngawi sana. Pak Awal aslinya Ngawi, itu sudah boleh jamak kosor, boleh, ya, karena lebih dari 80,64 km. Tapi kalau ke Surabaya tidak. Surabaya kan dekat. Kalau ke Gresik Pak, Gresik juga dekat, ya. Nah, yang dekat-dekat itu tidak. Oke, nanti bisa kalian kira-kira sendiri dari mana Pak? Paling gampang bisa lihat Google Map, ya, atau di peta. Nanti yang kedua perjalanan, itu bukan perjalanan, mohon maaf. Perjalanan tersebut tujuannya baik, bukan tujuan maksiat, ya. Tujuannya baik, ya, bukan tujuan maksiat, bukan tujuan kejelekan. Yang ketiga dalam keadaan ketakutan, kekhawatiran yang bukan sangat,
contohnya apa? Terjadi peperangan atau kekacauan di sana sini ya. Sholat jamak. Nah ini yang tadi Pak Awal bilang, sholat jamak ada dua, ada namanya takdim, ada namanya takhir. Ya, ada dua. Takdim itu bahasa Indonesianya itu dulu. Ya, duluan. Kalau takhir diakhirkan. Ya. Gampangannya, kalau takdim dilaksanakan di sholat yang awal, kalau takhir dilaksanakan sholat yang kedua, ya. Nah, itu sudah dijelaskan Pak Awal di situ. Apa Pak maksudnya jamak takdim? Jamak takdim adalah mengumpulkan dua sholat fardu, dua sholat wajib yang ada 5 kan? Sholat wajib kan ada 5. Karena ini dua. Melaksanakan dua sholat fardu dan dilakukan pada sholat yang pertama atau sholat yang awal. Contoh, ketika kalian tadi sudah Pak Awal contohkan, kalian bepergian jamak duhur dengan asar dilakukan pada waktu sholat duhur, ya. Jadi pas waktu kalian perjalanan dari Sidoarjo ke Jakarta, masuk waktu adzan duhur, kalian berhenti di masjid, langsung menjamak duhur dengan asar. Sholat duhur dulu 4 rakaat, kemudian sholat asar 4 rakaat, ya. Nah, contoh selanjutnya, ya, jamak maghrib, ya. Terus OTW lagi kalian, perjalanan. Loh, Pak, nanti waktu asar tidak pas waktu adzan asar nggak melaksanakan sholat lagi? Tidak, karena sudah dilaksanakan di waktu sholat yang pertama, yaitu sholat duhur. Terus perjalanan lagi sampai di kota mana, sudah masuk waktu maghrib, Allahu Akbar. Lah, kalian berhenti di masjid. Lah, kalian di situ melaksanakan sholat lagi, ya, dikumpulkan. Kalian ingin melaksanakan jamak takdim, sholat maghrib dulu 3 rakaat. Nah, setelah itu habis salam sholat isya 4 rakaat, ya. Nah, terus nanti Pak perjalanan lagi masuk waktu adzan isya, terus nanti sholat lagi Pak? Tidak, karena tadi sudah dijamak dengan maghrib. Yang sekarang yang kedua yaitu jamak takhir, artinya dilaksanakan pada sholat yang kedua. Mengumpulkan 2 sholat fardu, ya, dan dilakukan pada sholat yang kedua, ya. Itu tadi. Sekarang balik kebalikannya tadi, ya. Kalian OTW atau perjalanan sampai mana? Duhur. Nah, sudah masuk waktu duhur, aku tak jamak takhir aja. Jamak takhir boleh, tapi ketika sudah masuk waktu duhur, kalian dengar azan, di dalam hati berniat gini, maksudnya kerentek, bahasa Jawanya itu kerentek. Dalam hati berniat, saya nanti akan melakukan sholat duhur dan asar jamak takhir. Nah, jadi awal waktu duhur harus punya kerentek itu. Lah, nanti perjalanan lagi kalian ada azan asar. Kemudian kalian baru berhenti ke masjid, ya. Masjid, di situ kalian melaksanakan sholat duhur sama asar di waktu asar, ya. Terus OTW lagi, perjalanan lagi, sholat maghrib dan sholat masuk adzan maghrib, kalian berniat lagi, hanya niat, ya. Saya nanti akan melakukan jamak takhir dengan sholat isya di waktu isya. Nah, waktu nanti misalnya kalian waktu isya kan panjang, nanti kalian sampai misalnya ada kedengar adzan isya, langsung kalian berhenti di jalan raya di masjid. Kemudian kalian melaksanakan sholat maghrib tadi sama sholat isya pada waktu sholat isya, ya. Itu namanya jamak takhir. Sekarang pada slide yang ketiga tentang pelaksanaan, ya, cara melakukannya. Tadi sudah dibahas Pak Awal di awal, sekarang diulang lagi. Sekarang jamak takdim tadi apa? Dilaksanakan pada waktu sholat yang pertama. Duhur sama asar dilaksanakan di duhur, maghrib sama isya dilaksanakan di maghrib, pada waktu maghrib, ya. Itu jamak takdim. Caranya gimana? Poin A, dimulai saat dari sholat pertama dengan niat sholat jamak, ya. Nanti di bawah hari ini kalian hafalkan tugas
itu hafalan 4 niat sudah ada nanti di slide selanjutnya ya. Tolong dibetulkan ya, tolong dibetulkan. Yang salah itu dibetulkan nanti di slide selanjutnya. B. Dilaksanakan secara berturut-turut karena keduanya dilaksanakan dalam satu waktu, yaitu waktu sholat duhur kemudian sholat asar. Tadi sudah Pak Awal contohkan ya, ketika sudah adzan ketika sudah adzan duhur, kalian melaksanakan duhur dulu 4 rakaat salam, kemudian 4 rakaat lagi sholat asar, begitu juga dengan maghrib ya. Nah, C, antara keduanya, antara sholat duhur misalnya tadi sholat duhur sama sholat asar itu gak boleh diikuti ibadah lain. Jadi Pak aku tak wiritan dulu, nggak usah, nanti aja wiritannya setelah semua selesai menjamak. Bahkan kalau Pak aku mau makan dulu Pak, diusahakan nanti setelah menjamak ya, sholat itu tidak lama ya. Terus untuk jamak takhir hampir sama dengan tadi ya. A. Berniat, tapi ada bedanya dengan tadi ya. Berniat menjamak takhir pada waktu sholat yang pertama. Tadi Pak Awal sudah bilang ya, harus ada niat. Jadi misalnya dengar adzan duhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ketika itu aku kayaknya nanti ada masjid lagi, jadi aku tak sholat saya niat sholat di dalam hati aja, saya niat sholat duhur sama asar jamak takhir ya. Nah nanti baru ketika adzan asar kalian berhenti di masjid, sholat duhur dulu kemudian sholat asar pada waktu asar ya. Tadi sudah dicontohkan Pak Awal ya, seperti itu. Jadi harus ada kerentek niat ya, harus ada niatnya dulu dalam hati ya. Yang kedua, dilaksanakan secara berurutan ya, berurutan dengan menjamak takhir jika sudah masuk waktu asar. Tadi sudah Pak Awal jelaskan ya. Misalnya tadi sudah sekarang contoh maghrib sama isya, kalian perjalanan lagi, tadi sudah menjamak takdim misalnya, sekarang pengen menjamak takhir maghrib sama isya ya, menjamak takhir maghrib sama isya. Nanti aja kan isya waktunya panjang, nggak apa, sholat nanti aja. Misalnya kalian masih jauh lagi, kalian adzan isya terus kalian berhenti di suatu masjid ya. Nah itu kalian berarti pas waktu adzan maghrib, masuk adzan maghrib pertama kalian harus punya kontak lagi. Ya Allah, aku nanti saya niat menjamak takhir maghrib dengan isya ya, di waktu isya nanti ya. Terus nanti kalian melaksanakan sholat maghrib dulu baru isya ya. Sholatnya harus urut, nggak boleh dibalik ya, meskipun jamak takhir nggak boleh dibalik. Jadi misalnya duhur dengan asar ya, dilaksanakan pada waktu asar, itu sholat duhur dulu baru sholat asar. Maghrib dengan isya dilaksanakan pada waktu isya, sholat maghrib dulu 3 rakaat baru sholat isya. Yang C, poin yang C, antara keduanya tidak diikuti ibadah lain seperti tadi ya, apalagi makan ya. Ini selanjutnya kita akan bahas niatnya ya. Kita akan bersama-sama menghafalkan niat jamak takdim dan jamak takhir. Yang di LKS itu masih ada kesalahan cetak, tolong dibetulkan ya, tolong dibetulkan. Sudah Pak Awal tampilkan di slide dan ada yang sudah ada yang Pak Awal share di grup ya, harus dibetulkan yang ada di LKS. Itu karena buat kalian kehidupan kalian kelak ya. Nanti sholat duhur jamak takdim dengan asar ya, ada 4 di situ ya. Ya, yang terakhir sholat maghrib jamak takhir dengan isya. Usolli fardhul maghribi salasa rakaat mustaqbilal qiblati majmu'an bil isya'i ya. Itu nanti Pak Awal betulkan lagi ya. Mohon maaf. Nah insya Allah nanti Pak Awal betulkan lagi, mohon maaf. Selamat belajar, tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.